Oke, nah jadi ini adalah chapter 9, Public Goods and Common Resource. Let's begin. Oops. Nah, jadi ada istilah mungkin Anda pernah dengar ya, the best things in life are free. Well, is it true? It's debatable. It's debatable. Not everything in life that are free are good. Some of them might not be good. Nah, jadi di sini free goods provide special challenge for economic analysis. Nah, kita akan lihat dari sisi analisa ekonomi ya. Di sini dikatakan bahwa free goods itu akan memberikan special challenge atau ya tantangan gitu ya dari analisa ekonomi. Kenapa? Karena simpelnya kemarin waktu kita belajar tentang principle of economics, kita menemukan bahwa market is the best way to allocate resource, ya kan? Kenapa market is the best way to allocate resource? Karena di market kita akan punya harga keseimbangan dan quantity keseimbangan. So it's going to be the best outcome for the seller. It's also the best outcome for the buyer. But what if something is free? When something is free, it doesn't have price. If it doesn't have price, then it is kind of difficult ya untuk menemukan alokasi yang paling pas. Karena everyone will want that. But it's free. So gimana kita ngaturnya? Kalau misalnya di market kan, even though you want it, kalau misalnya your ability to pay cannot afford the stuff, then you will not get it. Only those who can afford will get the goods, right? Tapi kalau misalnya free, nah that's the problem karena nggak ada price kan di situ. Nah, most goods in our economy are allocated in markets. Nah, jadi kebanyakan barang dan jasa itu dialokasikan di pasar. Nah, when goods are available free of charge, the market force that normally allocate resource in our economy are absent. So now we do not have a market. Now what's going to happen? Well, a lot of things is going to happen. When a good does not have price attached to it, private markets cannot ensure that the good is produced and consumed in proper amounts. Nah, jadi kalau misalnya nggak ada harga di barang tersebut, maka kita nggak bisa memastikan ya karena nggak ada market, jadi kita nggak bisa make sure bahwa ada yang mau memproduksi barang tersebut. Dan karena itu juga free, belum tentu ada yang mau memproduksi, maka belum tentu juga dia akan dikonsumsi dengan apa ya kayak proper amount gitu loh. Jadi kayak bisa aja imagine apa ya yang free, misalnya ada padang rumput gitu ya. Anda tinggal di pedesaan, terus ada padang rumput yang luas, bukan punyanya siapa-siapa karena padang rumput itu ada di situ gitu ya. Itu adalah bagian dari ya alam di desa Anda. Nah, karena nggak ada yang memiliki padang rumput itu, terus misalnya Anda punya beberapa ekor sapi, lalu Anda berpikir, wih, ada padang rumput dan rumputnya hijau. Sapi saya gembalakan di situ. Lumayan saya jadi hemat biaya untuk pakan sapi misalnya. Terus Anda gembalakan sapi Anda di situ. Nah, tetangga Anda yang punya kambing juga berpikir hal yang sama. Lalu mereka pergi ke padang rumput mengembalakan kambing. Tetangga Anda yang lain lagi yang punya kerbau berpikir hal yang sama. Dan nanti akhirnya semua orang akan menggunakan padang rumput tadi untuk pakan ternaknya masing-masing. Dan nanti pada akhirnya lama-kelamaan padang rumputnya akan rusak. Jadi rumputnya habis dimakan oleh para ternak. Dan nanti setelah rusak, nggak ada yang akan mengurus atau memperbaharui padang rumput itu tadi. Nah, this is what I mean by it might not be consumed in a proper amounts. Jadi karena nggak ada yang punya and it's free, so why not? Nah, so it get abused ya, seperti itu. Dan karena itu juga free, jadi nggak ada yang make sure bahwa kelangsungan si padang rumput ini terjaga. So there is no producer, right? There is no seller. Tidak ada orang yang terus merawat kembali padang rumputnya, ngasih fertilizer lagi dan segala macam. So that's the tragedy of free stuff, or we call it tragedy of the common. Nanti kita bahas juga tentang tragedy of the common. Okay? Nah, in such cases, government policy can potentially remedy the market failure that result in raise economic well-being. Nah, jadi barang yang tidak ada harganya tadi, yang free tadi, itu juga
salah satu contoh dari market failure ya, karena market kan nggak bisa terjadi di situ karena nggak ada price, so the market fails. Nah di saat seperti itu maka kita bisa menggunakan government policy sebagai salah satu opsi penyelesaian. Oke, nah nanti dengan adanya government policy, theoretically ya, ideally yang diharapkan itu adalah raise in economic well-being untuk semua pihak tentunya ya. Oke. Nah, sekarang kita akan diskusikan tentang beberapa jenis barang. Nah, dulu di pertemuan yang sebelumnya kita sempat mengatakan bahwa jenis barang itu untuk dalam konteks income ya, kita punya barang inferior, kita punya barang normal, dan kita punya luxury goods. Oke, itu dalam konteks income. Nah, di sini kita akan mendiskusikan beberapa jenis barang yang dia itu according to karakteristik ya. Jadi according to the apa namanya, when thinking about various goods in economy, it is useful to group them according to karakteristik. Nah, jadi ada dua karakteristik yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah apakah barang tersebut excludable, dan yang kedua adalah apakah barang tersebut bersifat rival. Nah, apa yang dimaksud dengan excludable dan rival? Nah, mari kita lanjutkan. Nah, excludable itu dia terkait dengan excludability. Excludability itu apa? Excludability refers to the property of a good whereby a person can be prevented from using it. Nah, jadi kalau ada barang di mana seseorang itu bisa dicegah dari menggunakan barang itu, maka barang itu excludable. Misalnya apa? Misalnya Netflix. Nah, misalnya kalau Anda ingin akses ke Netflix, ya berarti Anda harus langganan, Anda harus bayar Netflix. Ini kalau Anda menggunakannya secara legal ya. Nah, jadi Anda harus langganan ke Netflix. Nah, orang yang menginginkan Netflix, tapi dia nggak membayar langganan ke Netflix, nah maka mereka prevented from using the Netflix. Nah, jadi salah satu ciri dari excludability itu biasanya dia punya fee ya, dia ada ongkosnya. Kayak misalnya Anda mau ke jalan tol, ya berarti Anda harus bayar tol. Mau nonton Netflix, ya berarti harus langganan Netflix, seperti itu. So that's excludability. Maybe you will argue that what if I got it secara ilegal? Yeah, that's not in this context ya. Kalau yang ilegal, we're not going to talk about it in this context. Kita masih di skenario yang legal ya, yang ideal aja. Oke. Nah, yang berikutnya adalah barang yang bersifat rival. Nah, rivalry. Nah, rivalry refers to the property of good whereby one person's use diminish other person's use. Nah, jadi ini adalah tipe barang yang kalau udah dipakai seseorang, maka nanti orang lain jadi nggak bisa pakai. Misalnya apa? Misalnya saya ke supermarket, saya ingin beli Coco Crunch gitu ya, sereal. Saya udah pingin banget nih makan Coco Crunch, maka saya ke Carrefour misalnya, mau beli Coco Crunch, ternyata Coco Crunch-nya tinggal satu box. Nah, ketika saya mau ngambil, ternyata udah diambil sama orang lain. Nah, si Coco Crunch yang tinggal satu box tadi, itu bersifat rival. Karena setelah diambil sama orang lain, berarti saya nggak bisa beli barang itu. Saya nggak bisa makan Coco Crunch, karena udah diambil sama orang lain. Nah, jadi itu contoh dari rivalry. Nah, ini sedikit tips ya. Jadi ketika kita mengkategorikan barang, apakah dia bersifat excludable atau rivalry, itu sebetulnya kita tidak selalu punya contoh barang tertentu. Jadi kayak excludability, contohnya barang A, B, C, D, E, F, G. It's not always like that. Rivalry, contohnya E, F, G, H. Nah, itu enggak selalu seperti itu. Karena pada akhirnya kita melihat barang itu dia excludable atau rivalry, itu di konteksnya. Tadi si Coco Crunch misalnya, tadi saya katakan kalau Coco Crunch-nya tinggal satu, berarti kalau udah dibeli orang, saya nggak bisa beli, berarti bersifat rivalry. Nah, tapi kalau misalnya Coco Crunch-nya ternyata masih banyak gitu ya, satu aisle isinya Coco Crunch semua, nah itu meskipun Coco Crunch-nya udah dibeli orang lain, kan saya masih bisa beli. Nah, dalam konteks itu, si Coco Crunch-nya tidak bersifat rivalry. Ya, jadi nanti excludable sama rivalry itu dia akan tergantung dari konteks. Kuncinya adalah
Kalau barang bersifat excludable, maka kalau seseorang sudah, maka dia bisa ada prevention, bisa ada kayak membuat orang lain tidak bisa menggunakan barang itu dengan syarat tertentu. Kayak tadi kalau Netflix misalnya langganan. Nah kalau rivalry itu kalau sudah dipakai orang lain, nanti orang lain jadi nggak bisa ikut pakai. Oke, nah ini kita lihat contoh ya supaya ada bayangan gitu sebenarnya contohnya kayak apa sih Bu? Oke, nah di sini ada 4 tipe barang. Kita punya private goods, kita punya public goods, kita punya common resource, kita punya natural monopolies. Nah, kita akan coba golongkan barang-barang ini ke dalam apakah dia excludable atau apakah dia rivalry atau apakah dia keduanya. Oke. Nah, di sini kalau private goods itu artinya ya barang yang Anda miliki ya, barang yang Anda miliki yang kalau diambil orang lain itu namanya pencurian. So that's private goods. Okay? Your laptop, your cell phone, your food, whatever it is. Nah, private goods itu dia bersifat excludable dan juga rival. Okay? Sedangkan public goods itu, kalau public goods berarti jalan raya misalnya, atau udara, air, dan segala macam. So that's public goods. Air di pegunungan itu adalah public goods. Public goods itu dia bersifat non-excludable dan juga non-rival. Jadi dia tidak excludable dan juga tidak rival. Karena apa? Karena Anda nggak bisa mencegah orang lain untuk menggunakannya, dan kalau ini digunakan orang lain, Anda tetap bisa menggunakannya. Oke? Udara misalnya, Anda kan nggak bisa mencegah orang lain, nggak boleh, kamu nggak boleh bernafas, nggak bisa ya. Lalu kalau misalnya udaranya dipakai untuk orang lain bernafas, kan Anda tetap juga bisa ikut bernafas. Oke? Nah, soal udara ini agak-agak interesting ya. Nah, kalau misalnya Anda bayangkan tiba-tiba ada apokalips gitu ya, terus atmosfer rusak dan segala macam sehingga udara bersih itu menjadi langka, sehingga sekarang udaranya jadi tidak breathable gitu. Nah, terus ada oksigen tank. Nah, oksigen tank kan juga sebetulnya berisi oksigen yang kita gunakan untuk bernafas. Nah, si oksigen tank tadi, nah itu dia jadi barang yang bersifat rivalry dan bisa jadi juga excludable. Nah, jadi konteks ya. Kalau udara bersih ya that's public good seperti itu. Nah, berikutnya kita punya common resource. Nah, common resource dia bersifat rival, tapi dia tidak bersifat excludable. Jadi Anda nggak bisa mencegah orang lain untuk menggunakannya, tapi kalau digunakan orang lain, Anda mungkin nggak bisa menggunakannya. Contohnya tadi padang rumput. Padang rumput tadi Anda nggak bisa kan mencegah tetangga Anda untuk menggembala hewan ternaknya di situ. Tapi kalau semakin banyak tetangga Anda yang menggembala di situ, nanti gembala Anda nggak bisa makan di padang rumput tersebut. So that's rival, tapi non-excludable. Okay? Common resource. Nah, yang berikutnya adalah natural monopolies. Natural monopolies dia bersifat excludable, tapi dia not rival. Oke? Nah, kita lihat contoh-contohnya ya sekarang. Nah, ini contoh. Jadi yang atas ini adalah apakah dia bersifat rival, sedangkan yang samping ini apakah dia bersifat excludable. Nah, kalau misalnya dia bersifat rival dan dia juga bersifat excludable, maka ini adalah private goods. Contohnya adalah es krim. Anda beli es krim gitu ya, ya that's rival ya, nggak boleh diambil sama orang lain because that's your ice cream and you get the ice cream because you pay for the ice cream. Those who do not pay for the ice cream cannot get the ice cream. And then your clothes, ya, and then congested toll roads. Nah, menurut saya ini contoh yang paling menarik ya. Jadi tadi saya sempat sebutkan kalau jalan tol itu kan Anda harus bayar kan untuk masuk ke jalan tol. Nah, berarti jalan tol itu dia bersifat excludable. Karena apa? Karena Anda harus bayar. Dan kita bisa mencegah, kalau ada orang yang nggak mau bayar jalan tol, berarti kan nggak boleh masuk ke jalan tol. So we can prevent people from going to jalan tol. Nah,
Ketika jalan tol itu macet, jadi jalan tolnya penuh banget gitu ya. Nah itu dia jadi juga bersifat travel. Karena apa? Karena luas jalan tol kan ya cuman segitu ya, nggak bisa nambah. Jadi kalau sudah penuh dengan kendaraan lain, kendaraan Anda nanti jadi nggak bisa masuk. So jalan tol yang dia macet, dia akan bersifat travel dan dia bersifat excludable. Oke, so it becomes private goods. Nah, nevertheless, kalau misalnya jalan tolnya nggak macet, gimana Bu? Nah, kalau misalnya jalan tolnya nggak macet, maka dia tidak lagi bersifat rival. Jadi dia tidak bersifat rival, tapi dia tetap excludable. Karena tadi ya ada fee untuk masuk jalan tol. Nah, barang yang dia tidak bersifat rival, tapi bersifat excludable, nah itu adalah natural monopolis. Natural monopolis dalam artian because you pay for the jalan tol, the jalan tol is yours. Dan karena jalan tolnya lagi nggak penuh, so it's freely yours. You can use the jalan tol. Oke. Okay? Nah, contoh lain dari natural monopolis yaitu misalnya cable TV ya. Jadi cable TV sama seperti Netflix tadi contohnya, because you pay for it, ya it's yours. Other people cannot take it away from you. Jadi dia apa namanya nggak bersifat rival, tapi dia bersifat excludable. Fire protection juga. Nah, fire protection ini konteksnya adalah kalau misalnya Anda bayar iuran untuk fire protection, ya nanti fire protection-nya itu akan menjadi natural monopoli Anda. Karena Anda yang bayar fire protection, jadi tetangga Anda yang nggak bayar fire protection itu nggak bisa dapat fire protection. Tapi ini contoh yang agak aneh ya. Ya masa fire protection harus iuran. Nanti kalau ada kebakaran, masa cuma rumah Anda doang gitu ya yang dilindungi dari fire. I think this is a funny example. Menurut saya contoh yang lebih masuk akal itu adalah iuran sampah. Jadi kalau Anda tinggal di kampung itu kan ada iuran sampah ya. Jadi kalau Anda bayar iuran sampah, nanti sampah rumah tangga Anda itu akan diambil sama petugas pengambil sampah. Tapi ya ada iurannya. And the funny thing is, you might think that, yeah, of course everyone will pay iuran sampah. Who in their right mind wouldn't want to pay iuran sampah? Tapi true story ya, di kampung saya ada yang nggak mau bayar iuran sampah, sehingga sampah rumah tangganya nggak diambil sama petugas. So that's an example of natural monopoly. Nah, yang berikutnya adalah kita masuk ke orange saja. Common resource. Nah, common resource ini adalah barang yang bersifat rival, tapi tidak bersifat excludable. Contohnya adalah ikan di laut. Nah, jadi ikan di laut itu kan bukan milik siapa-siapa ya. Jadi siapapun boleh memancing ikan di laut atau menangkap ikan di laut. Nah, namun demikian, kalau misalnya semua orang menangkap ikan di laut tanpa 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 tanggung jawab gitu ya, kayak ya saya akan ambil ikan sebanyak-banyaknya, nggak ada aturan dan segala macam, nanti lama-lama ikannya habis. Kalau ikannya habis, nanti orang-orang yang belum dapat ikan jadi nggak bisa dapat ikan. So dia tidak excludable because everyone can just get the fish, but that's rival. Karena kalau ikannya nanti habis, ada yang nggak kebagian ikan. Nah begitu juga dengan environment. Jadi ya alam gitu ya, secara umum itu kan memang tidak ada yang punya ya, so everyone can use that whatever they want. Tapi kalau misalnya orang tidak bertanggung jawab dengan alam, dengan lingkungan gitu ya, buang sampah sembarangan, bakar sampah sembarangan, bangun gedung sembarangan, nggak pakai AMDAL dan segala macam, ya nanti environment-nya rusak. Environment-nya rusak ya, it's going to be rival kan. Some people will not be benefit for that. Akan ada orang yang dirugikan kalau misalnya environment rusak. Bukan hanya orang ya, bahkan satwa misalnya akan dirugikan karena environment rusak. Nah, berikutnya ini contoh yang menarik, saya akan garis bawahi adalah jalan umum ya, jalan raya yang bukan jalan tol, jadi jalan biasa. Jalan Kaliurang itu kan bukan jalan tol ya. Nah, jadi jalan biasa, jalan raya biasa, ketika dia macet, itu maka jalan raya tadi dia akan bersifat rival, tapi tidak bersifat excludable.
Kenapa? Karena Anda nggak bisa mencegah orang lain untuk menggunakan jalan itu. Kan nggak ada fee-nya kan, jadi semua orang mau ke jalan Kaliurang ya terserah aja. Nah, namun demikian ketika jalanannya macet, penuh dengan kendaraan, nah maka si jalan raya tadi dia akan menjadi common resource. Dia akan bersifat rival. Jadi jalannya udah penuh, mobil Anda nggak bisa masuk, atau motor Anda nggak bisa masuk. So, dia bersifat rival. Oke, nah tapi kalau misalnya jalannya nggak macet gimana? Nah kalau misalnya jalannya nggak macet, ini ya, jalan raya yang tidak macet, ya maka dia adalah public goods. Karena dia tidak bersifat excludable, dia juga tidak bersifat rival. Oke, jadi dia adalah public goods. Ya kalau misalnya jalannya nggak macet, ya semua orang bisa pakai jalan itu gitu ya. So that's an example of public goods. Public goods juga misalnya karena dia sesuatu yang non-rival dan non-excludable ya, misalnya sirene tornado. Jadi kalau di Amerika, terutama di daerah yang rawan akan tornado seperti Illinois misalnya, itu kalau misalnya ada tornado, itu ada peringatan. Jadi kayak apa ya, few hours, few minutes before the tornado coming akan ada sirine. Sirinenya akan nyala dan semua penduduk di daerah itu bisa mendengar sirine tersebut. Nah, karena ini sirine, jadi kan Anda nggak bisa mencegah orang lain untuk, hey tutup telinga Anda nggak boleh dengar, kan nggak bisa ya. So it's non-excludable, it's also non-rival. Jadi kalau tetangga Anda dengar sirine, ya Anda kan akan tetap dengar. So that's public goods. Lalu berikutnya adalah national defense. National defense juga non-rival dan non-excludable. Jadi semua orang itu berhak akan national defense. Jadi kalau ada perang, ya that's so bad ya. Kalau misalnya ada serangan atau ada perang, the national defense will protect everyone. Gitu ya. So that's public goods, private goods, natural monopolies, and common resource. Nah tadi si padang rumput tadi itu masuk di sini ya, di common resource. Nah, common resource itu karena dia bersifat non-excludable, maka dia ada resiko untuk rusak kan. Kalau misalnya orang-orang nggak bertanggung jawab, maka dia bisa rusak. Nah, rusaknya itu kita sebut sebagai, ini warna hijaunya kurang oke, saya ganti warna hitam aja. Nah, kalau misalnya common resource itu rusak karena orang-orang tidak bertanggung jawab dalam menggunakannya, itu kita sebut sebagai tragedy of the common. Tragedy of the common. Oke. Seperti itu. Oke. Before I move to free rider problem, do you have any question for this part? Not yet? Oke. Berikutnya kita akan membicarakan tentang public goods. Nah, jadi di sini ada yang namanya free rider. Nah, free rider is a person who receive the benefit of good but avoids paying for it. Nah, jadi dia menikmati barangnya tapi dia nggak mau bayar. Nah, itu adalah free rider. Contoh yang paling gampang dari free rider adalah misalnya Anda dapat tugas kelompok gitu ya, satu kelompok berempat, berlima, atau berberapapun itu, lalu ada anggota kelompok yang tidak kontribut untuk kelompoknya, tapi dia nanti menikmati hasil dari pekerjaan kelompok tersebut. Misalnya kelompok Anda dapat A, nanti si orang yang tadi nggak kontribut itu juga dapat A. Nah, that's an example of free rider. Do not be a free rider. That's so bad and karma will get back to you. So don't do that, okay? Don't be a free rider. Nah, the free rider problem. Since people cannot be excluded from enjoying the benefit of public goods, individuals may withhold paying for the good, hoping that others will pay for it. Nah, jadi karena kalau di public goods, orang itu nggak bisa di-exclude ya dari menikmati benefit dari public goods tersebut, maka nanti akan ada orang yang dia itu tidak mau bayar untuk pengadaan public goods tersebut. Kayak misalnya
tadi sirine tornado tadi. Nah, sirine untuk tornado itu sebetulnya misalnya ya, dia dibiayai dari pajak misalnya. Jadi orang bayar pajak, terus pajaknya dialokasikan ke public goods, salah satunya sirine. Nah, tapi ada orang yang karena dia realize, loh sebenarnya aku bayar pajak, nggak bayar pajak kan sirinenya tetap kedengeran. Terus dia sengaja nggak bayar pajak. Nah, misalnya seperti itu. Jadi orang yang melakukan tax fraud, they are also free rider. Don't be like them. Okay? Nah, the free rider problem prevents private markets from supplying public goods. Nah, jadi alasan kenapa tadi ya public goods itu tidak bisa disediakan oleh private markets. Jadi there is no market for public goods itu karena adanya free rider ini. Jadi kalau misalnya private market atau private firm gitu ya, private institution, mereka kan akan concern di cost benefit analysis ya, dan mereka ingin mendapatkan profit. Jadi mereka khawatir kalau misalnya menyediakan public goods ini akan ada problem free rider. So that's why public goods itu tidak disediakan oleh private markets. Dia disediakan oleh government. Oke. Okay? Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan free rider ini? So the government can decide to provide the public goods if the total benefit exceed the cost. Okay. The government can make everyone better off by providing public goods and paying for it with tax revenue. Jadi government dia bisa menyediakan public goods kalau misalnya dia realize bahwa total benefit itu lebih besar daripada total cost, dan juga dia bisa make everyone better off dengan cara menyediakan public goods yang dia itu dibayar melalui tax revenue ya. Oke. Nah jadi ini beberapa contoh public goods, some important public goods. Jadi kita tadi sudah bahas tentang national defense, kita juga bisa mencontohkan lagi basic research, lalu juga fighting poverty. Nah, ini semua adalah contoh public goods yang akan make everyone better off. National defense udah jelas ya. Ini untuk safety, lalu basic research. Nah, ini untuk development ya. Jadi if the government can finance gitu ya basic research, seperti misalnya ini nggak harus sesuatu yang fancy ya, nggak harus kayak rocket science, how to make new colony in Mars. No, the basic research can be something like misalnya gimana caranya supaya bibit padi itu dia lebih kuat menahan hama misalnya, atau gimana caranya kita mengembangkan pertanian di lahan yang tandus misalnya seperti itu, atau gimana caranya supaya beras yang dipanen itu lebih awet dan sebagainya. So that could be a good research, or maybe something more basic like kalau misalnya Anda tinggal di kampung atau di desa gitu ya, kadang-kadang kan ada posyandu. Nah di posyandu itu kita juga bisa berbagi informasi kayak misalnya child development, anak umur segini itu harusnya udah ngapain aja. So that's also come from basic research. So that's good. And also fighting poverty. Nah, this is also important ya untuk make sure kalau everyone in the society is living a good life. So the government needs to pay attention on this. Fighting poverty ini bisa macam-macam. You can do like for example the fancy one gitu ya, universal basic income, even though it's hard. Lalu you can do national health insurance, BPJS, that's also one way to do it. Scholarship, that's also one way to do it. And then ya BLT and things like that. Okay. Nah, ini ada case study yang menarik. Jadi Lighthouse, jadi ini perdebatan yang udah lama ya, udah dari tahun berapa ya, kalau saya nggak salah, tahun 50-an, ya, sebentar, saya buka catatan saya sebentar. Tahun 70-an, sorry, bukan tahun 50-an ya. Nah, jadi Lighthouse, Anda tahu Lighthouse yang di pantai itu, yang seperti ini bentuknya, saya nggak tahu nih bahasa Indonesianya apa, pokoknya Lighthouse, dia yang mengeluarkan cahaya dari sini terus di bibir pantai, terus nanti
kapal yang sedang berlayar itu bisa melihat cahaya dari lighthouse ini, terus mereka bisa realize, oh daratan sudah dekat, jadi mereka akan menyesuaikan pelayaran mereka, misalnya seperti itu. Nah, lighthouse ini dia diperdebatkan. Apakah lighthouse itu dia termasuk public goods? Nah, kenapa lighthouse ini diperdebatkan? Apakah dia termasuk public goods? Nah, ini karena beberapa alasan yang menarik ya. Jadi beberapa ekonom dulu termasuk John Stuart Mill sama Paul Samuelson, mereka argue bahwa lighthouse itu adalah textbook example of public goods. Kenapa? Karena kalau misalnya kita punya ada lighthouse gitu ya, kalau misalnya ada lighthouse itu kan, saya kasih warna kuning di sini. Nah, nanti kan cahaya yang keluar dari lighthouse itu kan bisa dilihat oleh siapapun, bisa dilihat oleh kapal manapun. Dan kapal manapun yang bisa melihat cahayanya lighthouse ini, dia akan mendapat benefit, dia mendapat keuntungan karena dia jadi tahu bahwa oh daratan sudah dekat. Saya jangan sampai nabrak atau mungkin saya akan berlabuh atau bagaimana. Nah, jadi keuntungan dari lighthouse ini you cannot exclude people from benefit from lighthouse, and then it is also non-rivalry. Karena kalau satu kapal melihat cahayanya lighthouse, kan kapal lain tetap bisa melihat. Nah, itu argumennya John Stuart Mill sama Paul Samuelson adalah so that's why lighthouse itu adalah public goods. Dan itu juga kenapa lighthouse itu tidak mungkin disediakan secara private, karena nggak ada untungnya buat private company. Mereka kan nggak bisa nge-charge kapal yang melihat cahaya lighthouse kan. That's impossible. So that's why they think that lighthouse is public goods. Nah, namun demikian, tahun 74, Ronald Coase ya, Nobel Prize winner in economics, yang dia mencetuskan Coase Theorem. Nah, Ronald Coase ini mengatakan bahwa secara historically ya, dia melihat bahwa di Inggris itu kebanyakan lighthouse itu dia privately owned. Karena apa? Karena meskipun tadi cahayanya lighthouse itu bisa dilihat oleh siapa saja dan kapal manapun, tapi eventually ketika ada kapal yang dia itu berlabuh di pelabuhan tempat lighthouse ini berdiri, itu nanti perusahaan yang membangun lighthouse itu dia akan nge-charge kapal ini some fee gitu ya, karena sudah berlabuh di situ. Nah, jadi Coase ini mengatakan bahwa lighthouse ini ya dia bisa aja private goods, dia bisa aja disediakan sama sebuah perusahaan. Karena apa? Karena meskipun tadi, karena dan faktanya tahun 70-an di Inggris emang kebanyakan lighthouse itu privately owned. Jadi nanti kapal yang berlabuh di dermaga tempat lighthouse ini berdiri itu akan di-charge. Ya kalau kapal yang lewat ya memang dia bisa melihat cahayanya ya, dan itu ya udah nggak masalah mau gimana lagi. Cuman kapal yang akhirnya berlabuh di tempat lighthouse itu dia akan di-charge. Nah, pada akhirnya whether it is public goods or not, it's still debatable ya sampai sekarang. And you can argue whatever it is. Oke? Paling tidak ada 2 argumen yang terkenal. Jadi masih ada banyak argumen lain tentang lighthouse. Tapi paling tidak itu 2 argumen yang paling terkenal. Oke. Nah, yang berikutnya adalah the difficult job of cost-benefit analysis. Jadi, cost-benefit analysis refers to a study that compares the cost and benefit, ya of course ya, cost and benefit to society of providing public goods. Nah, jadi kalau mau ada public goods gitu ya, misalnya nih, tiba-tiba warga Jogja ini mengajukan ke pemerintah misalnya, kayak, hey pemerintah, kayaknya kita butuh dog park deh. Asik banget ya kalau ada dog park. Kita butuh dog park supaya orang-orang bisa main sama anjingnya, ngajak anjingnya jalan-jalan dan socializing. Nah, nanti pada akhirnya keputusan pemerintah itu akan membangun dog park atau tidak, itu tergantung dari cost benefit analysis. Nah, jadi mereka akan mengkalkulasi ini kira-kira butuh berapa ya untuk membangun dog park dan benefitnya apa. Misalnya mereka bisa lihat sebenarnya berapa sih warga Jogja yang dia itu memelihara anjing misalnya. Do we really need a dog park for that? If not many people have dogs. Atau
Misalnya, apakah dibandingkan dog park itu ada alternatif lain yang lebih baik? Misalnya ya common park aja, di mana human and dogs, jadi not exclusively just for dogs ya, human, dogs, duck, chicken, whatever, they can socialize together. Nah, misalnya itu lebih beneficial. Nah, termasuk juga cost. Apakah ada apakah cost-nya tuh cukup atau enggak, atau mungkin misalnya cost-nya ini mau dialihkan ke hal lain yang lebih urgent, misalnya untuk subsidi makanan atau apapun, nah, misalnya seperti itu. So that's what the government ideally do, ya. So they do cost and benefit analysis before they provide public good. Nah, in order to decide whether to provide public good or not, the total benefits for all those who use the good must be compared to the cost of providing and maintaining public goods. Nah, jadi intinya the total benefit has to exceed the total cost of providing and cost of maintaining. Okay. A cost-benefit analysis would be used to estimate the total cost and benefit of the project society as a whole. It is difficult to do because of the absence of price needed to estimate social benefit and resource cost. Nah, jadi because public goods has no price ya, jadi Anda jadi sulit memperkirakan ini sebenarnya harus dibangun apa enggak, atau ini sebenarnya akan beneficial in the long term apa enggak. Kalau misalnya Anda adalah perusahaan private, Anda perusahaan private mau membangun dog park, nah ini Anda bisa membandingkan cost benefit analysis dengan lebih baik. Kenapa? Karena Anda bisa projecting price. Jadi kayak Anda bisa argue, oke, kira-kira 10 tahun dari sekarang, kalau misalnya saya punya dog park dengan tiket masuk dog park sekian, nah itu kira-kira HPP-nya sekian, terus minimum profit yang mau saya saya dapatkan sekian dan segala macam, itu bisa dikalkulasi karena ada price. Tapi kalau Anda menyediakan sesuatu yang Anda bangun, terus nanti setelah dibangun orang bisa freely menggunakan, nah itu akan lebih susah. Karena nanti Anda akan mikir, ini nanti in the long term gimana ya? Apakah people akan menggunakannya dengan responsible? Do people take care of it, or is it going to be rusak dalam waktu singkat dan segala macam? Nah, ini contohnya jalan raya ya. Kalau Anda melihat jalan raya yang berlubang-lubang dan segala macam, so that's example of public goods yang dia ini tidak digunakan dengan bertanggung jawab. Nah, tadi ketika si pemerintah mau membangun itu, they will find difficulty to calculate the cost and the benefit. Karena kalau jalan rayanya rusak kan ya pemerintah juga yang harus memperbaiki. Sedangkan kalau jalan tol, ya because people pay for jalan tol ya, jadi si penyedia jalan tol mereka punya profit dan mereka punya keuntungan. Maksud saya mereka punya dana untuk maintain jalan tol tersebut supaya tetap baik. Dan orang yang pakai jalan tol karena dia bayar, ya assume dia akan lebih responsible because they pay for jalan tol. Okay. The value of life, the consumer's time in the aesthetic are difficult to assess. Nah, jadi those things are difficult to assess. Okay. Nah, namun demikian, even though it's difficult, ya, it doesn't mean that the government should not provide public goods. Public goods must be provided. Karena kalau misalnya itu adalah sesuatu yang memang bersifat non-rivalry dan non-excludable, tapi itu vital for the society, ya memang government harus menyediakan itu. Okay, so biasanya government menyediakan itu ya memang dari tax revenue. Nah, jadi meskipun cost benefit analysis itu sulit, tidak berarti public goods itu tidak harus disediakan. Tetap harus disediakan ya, karena untuk well-being society kan. Jadi kayak BPJS is a good example for it. Kalau bayangkan kalau misalnya nggak ada BPJS misalnya, nggak ada National Health Insurance misalnya, semua health service itu disediakan oleh private firm. Nah, maka nanti orang yang nggak bisa afford health service itu nggak bisa ke rumah sakit. That's bad, right? We should not have that kind of society, I think. So that's why when something is very vital, like education or healthcare, then it should be provided
as public goods. Okay. And then the berikutnya adalah common resource. Common resource, like public goods, are not excludable. Jadi common resource not excludable. They are available free of charge to anyone who wish to use them. Common resource are rival goods because one person use of the common resource reduce the other people's use. Seperti tadi misalnya jalan raya yang udah macet. Okay, and I really hate congested jalan raya. It's so bad. Nah, berikutnya kita masuk ke tragedy of the commons. Tragedy of the commons, tadi sudah saya contohkan sebetulnya. Tragedy of the commons is a parable that illustrates why common resource get used more than is desirable from standpoint of society as a whole. Jadi penggunaannya itu terlalu berlebihan gitu ya. Nah, common resource tend to be used excessively when individuals are not charged for their usage. Seperti tadi si padang rumput, terus si jalan raya, terus tadi misalnya apalagi ya yang termasuk dari apa namanya common goods atau common resource. Misalnya kita punya city park, ya we don't have, but I hope, for example, if we have city park, so then everyone not taking care of the park because it's free, yeah, it's another example of tragedy of the commons. And then kalau misalnya terjadi tragedy of the commons ya, jadi si common resource-nya jadi rusak atau segala macam, itu adalah contoh dari eksternalitas negatif. Oke, okay? Jadi si social benefit-nya itu lebih kecil daripada social cost-nya. Ya. Nah, some important common resource itu contohnya adalah udara yang bersih, air bersih, lalu tadi congested road, juga fish, whales, and other wildlife. Nah, you might think of something like, global warming. So what happened to global warming? We can kind of, ya ini perumpamaan sederhana ya. Tentu global warming is a complex issue, tapi because the mother nature is there and we as human, we just use it sometimes too excessively, and then it hurts the nature. Now we have this problem of global warming. Nah, ini juga boleh dibilang salah satu contoh dari tragedy of the common. Ya, pada akhirnya siapa yang rugi karena adanya tragedy of the common? Ya, society sendiri kan yang rugi karena mereka secara eksesif menggunakan common resource, akhirnya common resource-nya rusak atau habis. Nah, that's an example of tadi tragedy of the common, dan pada akhirnya yang dirugikan adalah society sendiri. So moderation is important ya. This is a big issue, I know, and we cannot just talk about it in a simple way. But that's an example. Nah, oke, nah ini ada case study yang menarik. Why isn't the cow extinct? Nah, will the market protect me? Oke. Nah, jadi tadi kita kan mencontohkan common resource. Itu contohnya adalah ini, ikan di laut. Nah, ya fish, whale, other wildlife. Nah, dalam artian kalau misalnya semua hewan itu berada di alam liar, so that's kasarannya gitu ya, that's common resource. Misalnya Anda melihat burung dara, misalnya Anda pergi ke mana ya? Anda pergi ke tempat yang dimana di situ ada populasi burung dara yang free. Jadi nggak ada pemilik dari burung dara tersebut. Nah itu kalau misalnya Anda lapar dan Anda ingin makan burung dara panggang, ya you can take the burung dara because it's common resource. It's not illegal. Jadi assume not illegal ya untuk makan burung dara di situ. Ya you can take the burung dara. Karena ada beberapa tempat di luar negeri yang burung daranya itu tidak boleh ditangkap. Tapi ada tempat yang burung daranya boleh ditangkap. Nah, jadi karena those are wild animal, those are common resource. Nah, sekarang imagine kalau misalnya sapi, di sini kan contohnya sapi. Imagine kalau misalnya sapi itu juga part of the wildlife. Jadi Anda tinggal di tempat di mana sapi itu nggak ada yang punya dan sapi itu adalah hewan liar gitu ya. Nah, maka nanti yang terjadi adalah ketika orang itu notice bahwa oh ini sapi bisa saya konsumsi dan nggak ada yang punya. Nah maka yang terjadi adalah orang-orang itu akan secara besar-besaran memburu sapi. Itu kan yang terjadi pada gajah
Nah, karena gajah itu in the wildlife and everyone wants their ivory, mereka ingin gading gajah. Nah, itu yang terjadi. Gajah jadi diburu secara besar-besaran. Nah, akhirnya apa? Akhirnya gajah tadi itu mereka hampir extinct ya karena orang-orang jadi memburu mereka besar-besaran. Nah, itu juga yang most likely terjadi pada sapi. Kalau misalnya sapi itu dia part of the wildlife. Jadi dia akan extinct lama-lama karena diburu. Nah, oleh karena itu di sini ada pertanyaan. Nah, kalau misalnya ada market, apakah market tadi dia akan melindungi sapi? Nah, ini menarik karena pada kenyataannya memang kita punya industri pangan yang sangat besar ya, dan salah satu komoditi di industri pangan yang besar itu kan ayam dan juga sapi. Jadi daging sapi sama daging ayam. Nah, jadi yang terjadi di situ setelah adanya market, setelah adanya industri pangan, pengolahan daging sapi tadi, yang terjadi adalah sekarang orang punya peternakan sapi. Jadi sapinya dikembangbiakan di situ untuk nantinya digunakan sebagai bahan pangan atau ya susu misalnya dan segala macam. Jadi karena adanya si market tadi, ya sapinya jadi nggak extinct, dia sapinya akan ada terus gitu ya, karena dia dikembangbiakan di situ untuk industri pangan. So, kenapa sapi itu tidak extinct? Ya jawabannya karena ada market for sapi. Jadi ada price untuk mendapatkan sapi, tidak cuma-cuma. Nggak orang bisa seenaknya ngambil apa namanya senapan gitu ya, terus nembakin sapi. That's so bad. Jadi because there is market for sapi, people have to buy daging sapi dari tempat pemotongan, dari peternakan dan seterusnya. Okay, so this sapi is dalam tanda kutip ya they are protected gitu ya keberadaannya because of the market. Nah ini saya melihat dari konteks ekonomi aja ya. Jadi you might argue bahwa tapi Bu industri pangan itu juga kadang-kadang tidak memperhatikan kesejahteraan hewannya. It's true, I agree with you. Tapi di sini kita ngomongin konteks kenapa sapi itu nggak extinct? Karena dia bukan common resource. Jadi itu jawabannya. Kenapa sapi tidak extinct? Karena dia bukan common resource and there is a market for that. Okay, interesting ya. Nah, so this is the conclusion for today's material. Jadi the conclusion is the importance of property rights. So the market fails to allocate resource efficiently when property rights are not well established. Nah, jadi kalau sesuatu tuh nggak ada property right-nya, yang terjadi adalah tragedy of the common. Atau kalau nggak tragedy of the common, nanti barang tersebut atau ya benda itu nanti bisa habis, rusak, dan segala macam. Akhirnya yang rugi society sendiri. Some item of value does not have an owner with the legal authority to control it. Nah ini ya, legal authority tadi untuk mencegah supaya barang tersebut itu tidak rusak atau extinct. Nah, when the absence of property right cause market value, the government can potentially solve the problem. Nah, jadi kalau ada market failure karena isu property right, nah di sini government can potentially solve the problem. Okay, so these are the summary. You can read the summary yourself. Let's go to discussion. If you have any question, you can raise your hand. I will point at you. Oh, tumben, biasanya banyak yang raise hand, kok hari ini nggak ada. Kalau Anda punya pendapat atau sesuatu yang ingin dikonfirmasi, itu juga boleh, saya persilahkan. Oke, silahkan Ratis Maharani. Selamat pagi Bu. Pagi. Di materi ini tuh saya sebenarnya punya bayangan gitu, ingin tanya gitu. Sekarang kan kita sering banget Bu menemukan seperti pembajakan karya-karya gitu yang sebenarnya udah ada property rights-nya, tapi karena mungkin over demand
Terus kayak mungkin price-nya itu juga yang dipatok itu tinggi. Jadi banyak kayak situs yang menyediakan layanan media tersebut, tapi dengan cara membajak gitu, Bu. Kalau salah satu solusi yang ada di Materia ini kan pemerintah bisa menyediakan otoritas untuk kasus yang tentang pelanggaran property rights, Bu. Tapi kebanyakan mungkin karena karya ini tuh dipandang sebagai komoditas atau barang ekonomi yang nilainya mungkin nggak seberapa atau nggak ada kaitannya juga dengan government interest tuh seperti terlihat diabaikan gitu. Nah, apakah dari sudut ekonomi sendiri ini ada cara penyelesaiannya begitu? Terima kasih. Oke, menarik banget ya. Sebelum saya jawab, kita lanjut dulu. Tadi kayaknya ada satu lagi yang raise hand, Dewa Pratama, silakan. Siap Bu, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya Bu. Tadi Bu mengatakan bahwa excludability sama recovery itu tidak bisa dicontohkan pada barang yang spesifik. Tergantung konteksnya itu maksudnya gimana ya? Ya itu Bu, terima kasih. Oke, thank you Dewa. Nah, pertanyaan kalian berdua ini menarik ya. Nah, tadi Ratis tanya tentang property right itu udah ada, tapi pembajakan juga tetap terjadi. Nah, ini tapi solusi untuk pembajakan itu masih belum terlalu kuat ya, belum terlalu ada gitu ya, karena mungkin government interest terhadap barang tersebut itu masih kecil. Nah, ada benernya juga sebetulnya yang Anda sampaikan. Jadi misalnya kita tadi ya, saya katakan kalau mau nonton Netflix ya langganan Netflix, tapi pada akhirnya banyak situs ilegal di mana kita bisa nonton TV series or whatever it is that you want. Even I know that because I was mahasiswa tuh once. Nah, jadi yang terjadi adalah tadi misalnya film atau lagu itu kan banyak dibajak. Karena apa? Karena some people mereka mungkin nggak bisa afford untuk menonton film tersebut secara legal atau membeli lagu tersebut secara legal. Nah, yang terjadi di sini adalah akan ada jadi di luar pasar yang resmi ya, yang terjadi adalah akan ada pasar yang di bayangannya. Jadi kayak ya dalam tanda kutip black market, tapi not as in black market yang berkonotasi sangat negatif, tapi jadi karena sekarang tadi nggak semua orang bisa afford Netflix, sekarang ada situs ilegalnya. Nah, di situs ilegal ini sebenarnya yang terjadi juga ada market di situ. Jadi ada demand-nya dari orang-orang tadi yang tidak bisa membayar semahal kalau misalnya dia bayar ke Netflix. Nah, jadi sekarang ada pasar yang baru ini, di mana pasar si pembajakan ini. Nah, pada akhirnya munculnya pasar yang ada di bayang-bayang ini itu karena ada market failure di pasar yang sebenarnya tadi. Jadi karena ada yang tidak allocated ya, jadi tidak teralokasi secara sebetulnya teralokasi secara baik ya, cuman those who do not have the ability to pay, now they create a new market, which is the shady market in here. Nah, solusinya gimana Bu supaya shady market ini tuh nggak ada lagi? Nah, sebetulnya solusinya ini kalau secara konsep ya tentu solusinya adalah di authority. Ya, authority harus lebih gencar lagi dalam mengincar shady market tadi, atau authority harus lebih canggih lagi dalam melihat website mana ini yang buat streaming ilegal atau tidak. Nah, tapi pada akhirnya authority itu bisa melakukan itu atau tidak itu tergantung dari kemampuan kan, dari kemampuan misalnya dari teknologi mereka belum cukup, atau mungkin dari segi sumber daya manusia mereka juga belum punya sumber daya manusia yang sebanyak itu untuk mengawasi situs-situs ilegal dan segala macam. Dan pada akhirnya selama masih ada orang yang nyaman-nyaman aja menggunakan situs ilegal, membajak buku, membajak film dan segala macam, it cannot be done. Karena masih ada demand-nya. Jadi jawabannya adalah what's the solution? Well, for me it's still the authority. Although yang Anda sampaikan tadi juga benar. Apakah mungkin permasalahan ini itu belum selesai karena in the meantime government itu punya prioritas lain, masalah lain yang lebih penting daripada masalah ini? It's probably true. Karena tadi memang
saya katakan ya SDM-nya nggak cukup, teknologinya nggak cukup, resource-nya nggak cukup dari government, itu mungkin karena mereka menggunakan resource-nya untuk hal lain. Oke, nah tapi memang interesting sih si pembajakan ini. Nah, terus apa yang bisa kita lakukan? Kalau dari konteks misalnya sebagai akademisi ya, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa bantu dengan maybe doing research in these topics and try to calculate sebenarnya kerugian yang ditimbulkan dari adanya pembajakan itu berapa. We can try to calculate the social cost, we can try to calculate the economic cost, itu karena itu bisa dilakukan if we have enough data. We can do survey and segala macam. Nah, harapannya adalah kalau kita bisa mengetahui dulu nih social cost-nya itu sebenarnya berapa, kerugiannya itu berapa. Nah, hopefully itu bisa menjadi masukan yang baik untuk penyusunan policy yang berikutnya. Jadi urgensi dari masalah ini itu bisa terangkat. Oke, nah itu jawaban saya. Semoga memuaskan. Nah, yang berikutnya tadi Dewa mengatakan, Bu, excludable sama rivalry itu katanya kan tergantung konteks. Nah, ini maksudnya gimana sih, Bu? Kalau tergantung konteks kan berarti nggak ada kayak barang tertentu yang terus dia selalu excludable dan selalu rivalry. Nah, itu kita bisa kembali ke contoh yang ini di bagan ini oke banget ya, bagan yang dibuat sama MenQ di sini. Nah, kita ambil contoh ini tadi ya, jalan tol. Nah, jalan tol itu kalau masuk ke jalan tol kan kita harus bayar. Dalam artian orang yang nggak bayar ke jalan tol itu nggak bisa masuk ke jalan tol. Nah, dalam hal ini jalan tol itu akan bersifat excludable. Jadi dari sononya si jalan tol ini akan bersifat excludable karena dia ada fee untuk masuk. Orang yang nggak bayar fee nggak boleh masuk. Tapi jalan tol apakah dia bersifat rivalry atau tidak? Nah, itu tergantung konteks. Kalau jalan tolnya penuh, nah dia rivalry karena kalau udah banyak orang di jalan tol, nanti mobil Anda nggak bisa masuk. So that's rival. Kalau jalan tolnya masih kosong, mobilnya bisa masuk, that's not rival. Jadi rival di sini adalah kuncinya adalah Anda lihat, ini kalau orang lain pakai, saya bisa pakai enggak? Kalau orang lain udah di situ, saya bisa masuk apa enggak? That's rival. Kalau excludable, ini contohnya yang paling mudah konteks dari excludable ini adalah ada fee apa enggak kalau mau menggunakan barang itu. Kalau ada fee-nya, berarti dia excludable. Jadi kayak kalau ada fee itu kan berarti ada dua golongan nih. Ada golongan yang boleh menggunakan sama nggak boleh menggunakan. Yang boleh menggunakan adalah yang bayar, yang nggak boleh adalah yang nggak bayar. So that's excludable. You can exclude people from it. Nah, terus juga jadi tadi ya contohnya jalan tol itu dia bisa rival atau tidak rival. Nah, yang berikutnya juga ada barang yang dia bisa excludable, dia bisa juga tidak excludable. Jadi contohnya di sini barang yang dia bisa dia bisa nah ini contohnya adalah jalan raya. Tadi saya mau bilang ini. Nah, jadi jalan raya. Nah, jalan raya di sini dia kan tidak bersifat excludable ya karena semua orang itu bisa masuk. Sedangkan kalau jalan tol dia bersifat excludable. Nah, jalan raya sendiri dia bisa bersifat rival dan dia bisa bersifat non rival. Jadi kalau misalnya dia lagi macet dia jadi bersifat rival, kalau lagi nggak macet jadi bersifat non-rival. Nah, jadi jalan tol sama jalan raya ini adalah contoh barang yang sangat tergantung dari konteks. Nah, barang lain tadi, misalnya tadi Coco Crunch. Coco Crunch itu kalau misalnya dia tinggal satu, nah maka dia jadi rivalry, karena saya pengen beli Coco Crunch, udah dibeli orang lain nggak bisa. Tapi kalau Coco Crunch-nya masih banyak, nah itu meskipun orang lain beli, itu saya tetap bisa beli. Jadi dia non-rival. Ya. Nah di sini contoh lain dari private goods, ini kan es krim ya. Anda beli es krim, nah berarti yang boleh makan es krim Anda itu ya Anda, karena Anda yang beli es krim. Nggak bisa saya tiba-tiba datang kepada Anda kayak, es krimnya buat saya dong. Nggak boleh ya, karena yang bayar es krim adalah Anda. So es krim tadi dia bersifat excludable. Nah beda misalnya tiba-tiba di kampus lagi ulang tahun gitu ya, lagi dies natalis kampus, terus ada es krim disediakan untuk semuanya. Nah es krimnya jadi bersifat non excludable. Karena apa? Karena dia tersedia untuk
semua. Jadi Anda bisa ngambil es krim, saya bisa ngambil es krim. So that's non-excludable. Tapi kalau Anda beli es krim di kantin, terus Anda mau makan es krim, saya tiba-tiba datang, es krimnya buat saya dong, nggak bisa. Karena es krimnya Anda yang bayar, es krim Anda akan bersifat excludable. Oke, does that help you, Dewa? Berarti rival sama excludable itu sama-sama bayar atau ada? Sama-sama apa? Sama-sama membayar gitu ya untuk mendapatkan barang tersebut. Tidak selalu. Jadi kalau rivalry itu di sini kata kuncinya adalah kalau sudah dipakai orang lain, saya bisa pakai apa enggak. Oke, karena di sini ada rival yang tidak bayar. Misalnya jalan raya biasa, jalan raya biasa yang macet udah dipakai orang lain kan, tapi kan nggak bayar nih. Nah itu Anda jadi nggak bisa pakai kalau misalnya udah macet. Nah yang konteksnya bayar tadi itu yang excludable. Oke? Oke. Oke. Nah, mungkin ada lagi pertanyaan dari Anda. Oke. Apakah nggak ada? Oke. Kalau misalnya nggak ada, saya akan akhiri sesi ini karena it seems like today's material is not very complex ya. Baiklah, jadi itu aja dari saya ya untuk minggu ini. Kita lanjutkan lagi minggu depan ke bab berikutnya. Thank you dan selamat melanjutkan aktivitas. Have a nice weekend for everyone. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Amanda.